Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemateri keempat kepada Dr. Insinyur Budi Cahyono. Pak Budi ini mungkin sudah lama sekali berkecimpung di praktisi ya Pak ya. Jadi bagaimana implementasi karantina ini dirasakan oleh praktisi di lapangan, mungkin di perusahaan-perusahaan sebagai yang mendapatkan akibat atau yang terkena peraturan-peraturan dari karantina ini. Sebelumnya saya ingin membacakan CV narasumber yang keempat, tempat lahir di Jombang, 12 Juli tahun 1957. Jabatan sebagai Kepala Plan Protection R&D Sinarmas Forestry PT Arara Abadi. Kemudian juga sebagai Dewan Penyampun Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Bidang keahliannya hama dan penyakit tanaman. Riwayat pendidikan S1 Proteksi Tanaman IPB, S2 dan S3 di Plant Pathology Tokyo University of Agriculture Jepang. Pak Budi ini juga dulu dosen saya ini. Penghargaan menjadi best student, kemudian mendapatkan bintang seroja, best lecturer, dan mendapatkan Presidential Award dari PT Rio Andalan Pulp and Paper. Paten ada 2, jadi bacterial formulation for increasing plant vigor and preventing bacterial pustule disease. Ini sebagai inventornya Pak Antonius Suwanto dan Pak Budi Cahyono serta Pak Andi Hairuni. Kemudian paten yang kedua adalah the composition of biopesticide with active ingredient Bacillus subtilis dan Pseudomonas fluorescens untuk controlling disease of ornamental plant and other crops. Ini bersama-sama dengan Pak Hadin, Pak Mahmud, Pak B. Marwoto, dan K. Mulya. Jadi ada 2 paten yang dihasilkan oleh Pak Budi Cahyono. Waktu 20 menit ke depan kami berikan kepada Pak Budi Cahyono. Silakan Pak Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Mohon info gambar dan suara jelas ya Ibu Nur? Jelas. Baik. Dari mana Pak? Dari Riau ini Pak? Iya, dari Riau Pak. Belum ya. Boleh pulang ke Bogor Bu. Iya Pak. Baik, terima kasih pada panitia yang telah meminta saya untuk mewakili industri kehutanan dan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan topik dengan judul Industri Kehutanan dan Karantina Tumbuhan, Tantangan dan Peluang, karena memang banyak ancamannya ini. Saya tidak sendiri, saya dibantu oleh 2 staf saya yang luar biasa, namanya Pak Bayo dan Pak Panggi. Tentu saya juga terima kasih kepada tim Plant Protection di R&D Sinarmas, Pak Golani sebagai R&D Head, dan juga kepada Bapak Didi Harsa sebagai Dirut PT Arara Abadi yang telah memberikan saran dan arahan kepada saya dalam menyusun materi presentasi ini. Saya beruntung sebagai pembicara terakhir, ya last but not least, ya, karena sebagian bahan saya sudah disampaikan oleh pendahulu saya, sehingga nanti saya akan banyak percepat untuk slide-slide yang sudah disampaikan pembicara sebelumnya, baik menyangkut masalah HTI dan peranannya di Indonesia,
kemudian ancamannya baik itu hama penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan karantina yang sudah disampaikan Pak Nio, peraturan perundangan yang sudah disampaikan Dr. Sianto. Nah, saya lebih nanti mungkin apa peluang yang bisa kita dapatkan dari masalah ini dan sedikit memberikan gambaran satu kasus mengenai Rayap Clipothermes domesticus, dan tentu saya akan menyampaikan beberapa saran. Baik, kita tahu bahwa hutan di Indonesia itu bukan hanya hutan industri, tetapi juga hutan konservasi dan hutan lindung. HTI di Indonesia lebih dari 200 perusahaan, di samping tentu ada perum perhutani dan perusahaan lain selain HTI dan perhutani. Menurut PP nomor 7 tahun 90, hutan tanaman industri dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan. Apa kontribusi kehutanan terhadap ekonomi dan lingkungan Indonesia? Saya singkat saja, jelas sangat besar perannya dalam pertumbuhan ekonomi negara. Tahun 18 saja devisa yang disumbangkan oleh sektor kehutanan itu lebih dari 12 miliar US dollar. Dan HTI telah menyumbangkan sekitar 37 juta kubik kayu. Ini bisa memenuhi kebutuhan bahan baku industri sampai 87%. Dan tentu dengan adanya HTI yang lestari, maka kita tidak perlu lagi menebang hutan alam. Dan ini bisa menjadi kenyataan bila produktivitasnya tinggi, jauh dari gangguan hama penyakit. Ini gambar yang saya sampaikan hanya menunjukkan saja bahwa HTI kita itu di tahun 2018 itu sudah 8 juta hektar lebih, sementara perhutani itu dan perusahaan lain sekitar 2 juta lebih. Jadi HTI itu hampir 4 kali lipat dari luasan perhutani dan perusahaan lainnya. Dan kalau kita lihat produksi kayu bulatnya, maka kita bisa lihat perum perhutani dan perusahaan lain itu di bawah 1 juta kubik ya, meter kubik. Sementara HTI itu sudah lebih dari 40 juta kubik. Jadi hampir 50 kali lipatnya. Berikutnya. Dan kita tahu kalau kita ringkas, perusahaan HTI tadi produksi kayu bulat itu sudah 40 juta kubik. Dan kalau kita lihat di HTI itu sebagian besar, yaitu lebih dari 70% itu dari akasia, terutama akasia crassicarpa. Sedangkan eukaliptus itu lebih dari 19%, ya, hampir 20%. Sementara lainnya seperti meranti itu sekitar 1% saja. Jadi 2 spesies tanaman ini, akasia dan eukaliptus, merupakan spesies yang sangat penting di dalam hutan tanaman industri. Kalau kita lihat perum perhutani dan perusahaan lainnya, itu kurang dari 1 juta kubik dan didominasi oleh jati, pinus, dan mahoni. Berikutnya. Ini sebarannya, saya tidak sampaikan secara detail, memang lebih banyak di Sumatera dan Kalimantan. Berikutnya. Dan tenaga kerja yang terserap di perusahaan HTI itu lebih dari 35.000. Ini yang langsung. Dan juga di perum perhutani dan perusahaan lain itu lebih dari 20.000. Ini belum menghitung jumlah tenaga kerja yang tidak langsung ya, misalnya yang kontraktor dan juga multiplier effect itu lebih dari jutaan orang tergantung kepada industri hutan ini. Sebagai contoh di Peramang tempat saya tinggal sekarang, selain karyawan langsung banyak sekali kontraktor, ribuan anggotanya, dan masyarakat sekitar sangat tergantung bisnisnya pada konsumen yang berasal dari perusahaan, mulai dari restoran sampai tukang cukur rambut. Berikutnya. Nah, ini contoh betapa hebatnya Indonesia sebenarnya. Sudah memecahkan rekor dunia untuk produksi
dalam satu pabrik per tahunnya ya. Ini contoh di UGI, salah satu punya Asia Pulp and Paper Industry, dan kita tahu pulp mill kebanyakan di Sumatera, baik di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan juga di Sumatera Utara. Berikutnya, ini contoh saja bagaimana pemandangan HTI eukaliptus di Riau. Sehari-hari saya ada di sebelah hutan ini, senang, oksigennya banyak, tapi juga tantangannya luar biasa, membuat saya hidup sangat excited. Nah, ini contoh pembibitan eukaliptus pelita di Riau. Pembibitan eukaliptus tidak hanya di Riau, tapi juga ada di Jambi, di Sumatera Selatan, di Porsea, di Kalimantan. Ini hanya sekedar contoh saja, di Riau lebih dari 25 juta. Ini angka minimal ya. Berikutnya, lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan Pak Neo, ini hanya beberapa contoh hama akasia dan eukaliptus, mulai dari yang merusak daun, merusak batang, juga akarnya. Monyet pun suka sama pohon-pohon kita. Tantangannya luar biasa. Ini penghuni lama yang kita saingin ya. Berikutnya, penyakitnya pun tak kalah banyaknya. Tadi disampaikan Pak Neo berapa banyak oleh bakteri, jamur, dan seterusnya. Lanjut. Dan itu sudah kita tuliskan juga dalam buku manual yang ada di perusahaan, maupun bekerja sama dengan Litbang Kehutanan, dengan pendanaan dari Australia, kita juga menerbitkan panduan hama penyakit untuk akasia dan eukaliptus dalam format cetak, e-book, maupun mobile app. Nanti yang akan kita sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, karena informasinya ini sudah bersifat informasi umum, bukan monopoli satu perusahaan, tapi ini adalah hasil kerjasama ABG dari akademisi, bisnis, dan government dengan pendanaan dari luar negeri. Berikutnya, ini contoh kita bisa lihat betapa bahayanya hama penyakit untuk satu spesies tertentu. Kita lihat di bagian belakang itu adalah Acacia mangium, yang sebelah depan ini adalah eukaliptus. Kita lihat betapa perbedaan ketahanan suatu spesies terhadap gangguan hama dan penyakit. Kalau kita lihat akasia itu hancur, dan itu Acacia mangium. Kenapa lebih dari 600.000 hektar Acacia mangium sekarang tidak ada lagi bekasnya, karena harus digantikan dengan eukaliptus yang lebih tahan sama penyakit. Meskipun itu juga masih banyak tantangannya. Berikutnya, ini contoh banyak publikasi. Ini hanya sekedar contoh 4 saja. Kalau kita cek di Google, di referensi itu ada ratusan. Ini contoh bagaimana strategistis merusak akasia kita. Dan ini kebetulan nama pertamanya adalah Aswardina Sution, salah satu peneliti di April Group. Saya dulu bekerja di sana, dan dia baru lulus S3 dengan beasiswa dari Australia. Yang sebelah kanan itu ada publikasi karya Pak Martin Tarigan, satu grup dengan Pak Nasution. Kami juga satu grup dulu dengan bimbingan Pak Gafur, ya, sangat bermanfaat buat kami berkembang. Pak Martin dapat kudu di swab, ribu doi kudu di swab. Dan Pak Martin sekarang juga sedang S3 di FABI, Forestry Agriculture Biotechnology Institute di South Africa, di bawah bimbingan Dr. Michael Wingfield, dan seterusnya. Kami lewat. Berikutnya, ini contoh penyakit strategistis pada Acacia mangium yang tadi juga ada di gambar Pak Neo. Demikian juga penyakit busuk akar. Ini oleh Ganoderma tidak hanya mengancam Acacia mangium, Acacia crassicarpa, tapi juga eukaliptus, dan di tanaman lain kita tahu Ganoderma pada oil palm atau kelapa sawit itu juga menjadi penyakit nomor 1 dengan kerugian triliun, bukan miliar tapi triliun rupiah. Berikutnya, ini contoh di luar bagaimana penyakit karat, Eugenia psidi di Australia. Ini dulu tahun berapa itu ya? 2004 saya diundang mewakili industri kehutanan Indonesia, diundang oleh FAO ke Bangkok untuk membahas bagaimana kita mencegah penyakit ini tidak menyebar dari Amerika Selatan ke wilayah Asia dan Australia. Sampai saya harus izin, nggak diizinkan dipotong gajinya, tapi saya bekerja untuk Indonesia juga, bukan hanya untuk satu perusahaan, karena ini menyangkut kepentingan Indonesia. Berikutnya,
contoh hama yang juga sangat berbahaya. Ini dulu belum ada di Indonesia, ternyata sekarang kita ketahui sudah masuk Indonesia juga. Berikutnya, ini contoh beberapa peraturan perundangan yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, saya skip. Dan kita tahu juga peran karantina dalam industri kehutanan, sebagian sudah disampaikan bagaimana karantina ini sangat penting di dalam mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina, baik yang dari luar negeri A1 dan maupun dari wilayah Indonesia yang terbatas. Dan bisa juga menjadi technical barrier dalam perdagangan global. Ini banyak digunakan oleh negara-negara lain untuk melindungi kepentingan pertanian mereka. Nah, ini jangan sampai technical barrier ini justru melukai industri dalam negeri. Ini kita gunakan untuk bersaing dengan dunia global. Jangan sampai pisau bermata dua ini justru melukai industri dalam negeri. Jangan sampai industri dalam hal ini kehutanan dibebani hal-hal yang tidak diperlukan. Ini mohon nanti kepada karantina bisa mempertimbangkan demi ekonomi kita. Sedangkan untuk sektor lain saja banyak insentif diberikan. Tadi pagi ada berita insentif untuk perusahaan seperti koran, televisi, gara-gara COVID ini. Nah, jangan sampai kita malah membebani perusahaan yang penting untuk kehidupan ekonomi Indonesia. Berikutnya, ini contoh OPTK, tadi sebagian juga sudah disampaikan Pak Neo, tapi ini saya spesifik untuk kehutanan, itu kategori A1, berarti hanya ada di luar, belum ada di Indonesia, itu ada 33 jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina. Sedangkan yang A2 sudah ada di Indonesia, tapi terbatas penyebarannya di wilayah tertentu, ada 19. Jadi total ada 52 jenis organisme pengganggu tumbuhan karantina yang harus kita cegah penyebarannya. Berikutnya. Nah, ini contoh framework kita di dalam bekerja mengatasi masalah hama penyakit. Ada Integrated Pest Management atau lebih kita kenal PHT, pengendalian hama terpadu. Tidak hanya untuk pertanian, tetapi juga untuk forest plantation atau HTI. Ada 3 subsistem prevention yang hijau itu, monitoring atau pengawasan, dan pengendalian. Karantina menempati posisi yang sangat penting sebagai garda terdepan di dalam pencegahan masuknya penyakit tanaman. Itu nomor 1. Demikian juga di dalam pengendalian, kita tidak hanya menggunakan kimia, fisik, hayati, tetapi juga dengan pengaturan penggunaan peraturan pemerintah, termasuk di dalam mengatur lalu lintas produk yang bisa menularkan hama penyakit. Oke, jadi karantina sangat penting, tidak hanya di dalam pencegahan, tetapi juga di dalam pengaturan dan pengendalian. Berikutnya, ini hanya sekedar contoh bagaimana eukaliptus ya, dari native species menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari kawasan native range-nya itu ada 90 juta hektar. Tapi di luar kawasan native-nya, dia itu sudah ditanam di semua wilayah, baik Asia, Eropa, Afrika, dan Asia, itu sudah 18 juta hektar. Dan ini memerlukan suatu strategi global untuk bisa mengatasi masalah hama penyakitnya. Ya, lanjut. Nah, tadi sudah disinggung juga oleh Pak Neo, satu penyakit pada karet. Karet tidak hanya sebagai penghasil getah, tapi juga penghasil kayu sekarang ini. Dan karena itu di Malaysia itu dimasukkan sebagai tanaman kehutanan. Sayangnya kita sangat ekosektornya sangat tinggi. Oh, ini milik pertanian, oh, ini milik kehutanan. Padahal itu sebenarnya milik Indonesia dan juga milik bumi kita ini. Oleh karena itu kita harus menghilangkan ekosektoral di dalam menangani masalah penyakit juga. Berikutnya, lanjut. Nah, contoh di dalam bagaimana kami mengikuti dan mematuhi aturan karantina, khususnya di dalam infusi material genetik. Kita bekerja sama dengan karantina pertanian, bekerja sama dengan Litbang Kehutanan. Ini ada contoh foto, kebetulan ada Pak Neo juga tuh di tengah, karena dia aktornya, baik di foto di lab kami maupun di lapangan tempat
trial kami, Pak Neo dan tim lengkap datang bekerja sama dengan kami untuk bisa mengevaluasi apakah ada masalah dengan hama penyakit baru, khususnya yang datang dari luar negeri. Ini adalah tugas kami. Kami sangat patuh terhadap masalah karantina, karena kalau ada apa-apa yang paling rugi adalah kami. Kami tidak akan menghindari masalah ini ke pemeriksaan, karena kami tahu ini adalah kepentingan kami dan kita semuanya. Berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana dari infusi materi genetik nanti kita bisa mendapatkan tanaman yang tahan. Kita lihat sebelah kiri itu yang rentan dan sebelah kanan itu yang tahan. Begitu nyata pentingnya tanaman yang tahan. Dan untuk ini kita memerlukan materi genetik yang baru, baik itu dari wilayah Indonesia yang lain maupun dari luar negeri, agar keragaman yang kita dapatkan itu makin tinggi dan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan tanaman yang tahan. Ini contoh petugas karantina melakukan pemeriksaan dalam distribusi bibit kami. Sebelum kami mengirim bibit dari Riau ke Kalimantan, kami patuh. Kami harus mengikuti prosedur karantina dan kami secara rutin dikunjungi oleh petugas karantina dari Balai Karantina Tumbuhan di Pekanbaru. Kami bekerja sama dengan sangat erat. Berikutnya. Lanjut. Nah, izinkan kami menyampaikan satu kasus yang sangat memakan waktu, biaya, dan tenaga kami untuk masalah yang sebenarnya tidak perlu, karena ada peraturan menteri yang memasukkan Cryptothermes domesticus sebagai OPTK A2 pada kayu kering. Padahal rayap ini sudah dari zaman bahela itu sudah ada di Indonesia secara umum, dibuktikan dengan penelitian Karlshoven sebelum kita merdeka oleh Profesor Tarumingkeng tahun 70 sudah menulis. Hanya saja memang buku beliau hanya tersimpan di beberapa perpustakaan, tidak bisa diakses oleh banyak ahli entomologi sehingga miss. Bahkan mahasiswa S1 pun sudah membuktikan di Sakuala bahwa rayap ini ada di Aceh, itu kan Sumatera juga. Demikian juga peneliti kami. Kami sudah mempunyai juga doktor entomologi, master entomologi bidang rayap dan membuktikan bahwa ini ada di Riau. Berikutnya. Nah, tapi kami seringkali, mohon maaf, ini kadang-kadang orang perusahaan kurang dipercaya oleh pemerintah, meskipun kami mempunyai kemampuan untuk membuktikan hal itu. Sehingga perlu juga harus diundang pihak ketiga yang lebih independen, dalam hal ini adalah LIPI, Dr. Imi sebagai peneliti yang bergerak di bidang ini, doktornya dari Jepang. Kebetulan kami sesama anggota dari Termite Research Group, dan beliau bersedia datang atas undangan dari karantina dan melakukan studi distribusi rayap di Riau dan menuliskan laporannya yang mengkonfirmasi bahwa rayap ini sudah ada di Riau. Dan itu mengkonfirmasi penelitian sudah lama dari zaman Belanda, tapi itu bisa lolos masuk dalam daftar list OPTK A2. Dan ini sangat merugikan industri kehutanan. Berikutnya. Nah, dari sini mohon izin saya untuk menyampaikan saran, banyak saran tapi paling tidak ada dua, perlu kerjasama, kolaborasi antar disiplin ilmu di dalam database OPTK kehutanan yang terintegrasi. Tadi juga disampaikan oleh Pak Neo, terima kasih Pak Neo. Dan juga perlu menyediakan materi publikasi dalam bentuk jurnal, poster maupun leaflet sebagai alat terhadap OPTK tanaman kehutanan. Ya. Dan kolaborasi ini harus melibatkan ABG, baik akademisi di perguruan tinggi, bisnis, karena bisnis juga mempunyai kepentingan dan mempunyai sumber daya seperti Sinarmas, terus April Group, itu MHP, Jarum, itu mempunyai R&D juga di dalam bidang kehutanan dan mempunyai ahli hama penyakit juga. Apalagi government, baik itu dari pemerintah, dari karantina sendiri, itu foto saya dengan Bapak Kepala Badan Karantina, Bapak Dr. Ali Jamil Harahap. Saya sangat hormat kepada beliau.
Dan juga kita harus memanfaatkan teknologi informasi dalam surveillance dan monitoring. Tidak cukup kita hanya datang ke lapangan, ngecek, itu banyak keluhan dari teman-teman karantina, kurang waktu, kurang tenaga, kurang biaya. Padahal dengan teknologi informasi, dengan Google, kita bisa mengetahui sebaran itu di mana saja. Bahkan sekarang semua sumber itu dengan mudah kita dapatkan. Kami bisa masuk ke Museum of Natural History di Amerika dengan mudah dan mengobrak-abrik, membuka-buka laporannya dan menemukan sumber informasi yang luar biasa, termasuk masalah rayap ini. Dan lanjut, saya izinkan saya in memoriam kawan saya, Insinyur Ahmad Hidayat, yang sangat dikenal di Badan Karantina karena beliau sudah lebih dari 40 tahun mengabdi di karantina. Beliau adalah petugas karantina sejati. Kawan saya sejak kuliah di BB dan kawan bermain sampai tahun-tahun terakhir kehidupan beliau. Sehingga saya sangat mengenal beliau, sangat konsen terhadap karantina. Dan ada satu kata-kata beliau atau kalimat beliau yang saya ingat dan juga Pak Apep mungkin ingat. Pak Apep ini teman saya di karantina, teman main golf juga. Nah, dia bilang begini, adalah suatu kezoliman jika kita memaksakan suatu aturan yang kita ketahui salah. Sementara masih banyak aturan lain yang benar belum kita jalankan. Itulah kata-kata kalimat dari Pak Ahmad Hidayat, sobat saya, yang sebelah kiri itu foto waktu beliau lulus, sebelah kanan itu foto beliau di tahun terakhir. Beliau meninggal tahun lalu masih dengan, kalau nggak salah itu masih dengan identitas karantina. Sampai akhir hayat beliau aktif sebagai petugas karantina sejati. Demikian presentasi saya. Terima kasih dan mohon izin untuk menyampaikan satu tagar yang akan kita viralkan. Tanaman sehat, Indonesia kuat. Terima kasih. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Untuk Pak Budi ini banyak pertanyaan untuk Pak Budi, ada 3. Yang pertama dari Pak Daniel Ita, sejauh mana peran hutan industri untuk memenuhi industri perkayuan dan jenis tanaman apa yang paling cocok? Karena kan selama ini kita tahu HTI banyak bukan untuk perkayuan ya Pak ya. Nah ini untuk perkayuan. Kemudian apakah ada kendala dalam mengelola HTI dan apakah menurut Bapak HTI termasuk program yang berhasil? Kemudian yang kedua dari Pak Joko Priyono. Dari Pak Joko Priyono pertanyaannya adalah apakah tidak ada kemungkinan ancaman pandemi global hama penyakit HTI atau sudah ada strategi preemptifnya? Kemudian yang ketiga dari Pak Lukas Susanto, bagaimana cara mengatasi penyakit di HTI? Andai mungkin saya ingin mencoba teknologi metabolit sekunder APH. Apakah sudah pernah dicoba teknologi metabolit sekunder APH? Nah, ini pertanyaan untuk Pak Budi. Monggo Pak Budi silahkan untuk memberikan jawabannya atau memberikan komentar-komentarnya. Baik, sudah bisa didengar Ibu? Sudah Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik juga. Pertama, peran HTI tadi sudah ada di dalam slide sebenarnya. Paling tidak untuk industri kehutanan seperti Pulp and Paper itu ada 87% sebenarnya sudah dipenuhi oleh HTI. Itu data tahun 2018 ya. Itu memang sangat dinamis. Tanaman apa yang cocok tergantung jenis industrinya tentu. Apakah industri Pulp and Paper atau plywood atau industri kehutanan kan banyak sekali. Termasuk mungkin untuk lem, mungkin seperti getahnya akasia mangium itu kan bagus. Tetapi untuk Pulp and Paper sekarang ini eukaliptus lebih diandalkan, apalagi kalau kita mau untuk rayon, eukaliptus akan lebih bagus. Beberapa waktu lalu kan ada pabrik rayon yang baru di Bangkalan Kerinci, melengkapi apa yang sudah ada di Porsea. Jadi itu eukaliptus
Tapi eukaliptusnya juga kan spesiesnya ada ratusan, dan juga ada hybridnya, ada ratusan hybrid juga, masing-masing dengan karakter yang berbeda. Tentu kita pilih yang sesuai dengan produk akhir, tapi jangan lupa juga ketahanannya terhadap hama penyakit, karena kita dalam konteks hama penyakit ya. Kemudian apakah ada kendala? Jelas tadi sudah disampaikan salah satu kendalanya kan masalah hama penyakit. Bahkan kalau kita bicara kendala, kalau mau dicari-cari banyak banget. Masalah faktor sosial, masalah lingkungan, dan seterusnya. Tapi kita hari ini fokus ke masalah OPTK ya. Tadi ada beberapa contohnya. Apakah menurut Bapak ATI termasuk program berhasil? Ini relatif. Kalau menurut saya sih ada perkembangan yang cukup signifikan. Bahwa ada yang belum berhasil, ya. Tapi kita lihat seperti RAPP, RR Abadi, WKS, itu menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Kita lihat R&D-nya juga sangat berkembang. Contoh, RR Abadi, Sinarmas Forestry, dan Grup April itu mempunyai program riset yang luar biasa. Jumlah penelitinya dibanding dengan perusahaan sejenis di luar negeri, saya sudah ke-5 benua, lakukan benchmarking dengan biaya macam-macam, termasuk kantong sendiri, itu kita paling besar, paling lengkap. Untuk 2 jenis tanaman saja, akasia dan eukaliptus, peneliti kita ada berapa ya? Teknisnya lebih dari 200. Itu hanya di RR Abadi. Mohon maaf kalau saya belum sebut, lebih besar, lebih kuat dibanding satu kementerian. Itu satu perusahaan. Nanti bisa dibandingkan head to head, jumlah penelitinya, kualifikasi penelitinya, dan kita tidak melihat asal-usul. I don't care, kata bosnya itu. I don't care, black cat or white cat, as long as he can get the mouse, ambil dia. Makanya tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Cina, Brasil, Afrika Selatan, Amerika bekerja di HTI kita, baik di grup April maupun di grupnya Sinarmas. Demikian juga Jarum juga bekerja dengan luar biasa. Nah, apakah sekali lagi keberhasilan relatif, tapi saya melihat ada kemajuan, bahwa masih ada kendala ya. Itulah kenapa kita ada di sini untuk memberikan solusi terhadap berbagai kendala itu. Kemudian apakah ada kemungkinan ancaman pandemi global HPT di HTI? Namanya kemungkinan selalu ada. Hanya berapa persen kemungkinannya? Kemungkinannya kecil, sedang, atau besar. Itulah tugas kita. Tapi saya melihat memang ada ancaman dan sudah jelas dan sudah terjadi. Dan itu banyak riset, banyak publikasi yang menunjukkan itu. Baik publikasi lokal maupun global, sangat mudah kita search di internet. Tadi sebagian sudah saya tunjukkan. Apakah ada strategi preemptif? Ya, sudah ada. Dan tadi sudah ada PHT-nya kan, ada framework-nya, ada pencegahan, ada monitoring, ada pengendalian yang melibatkan semua unsur, termasuk karantina ini adalah preemptif dari pengelolaan hama penyakit di HTI. Terus kemudian yang terakhir ada dari Pak Lukas, sahabat saya, Pak Lukas Susato, profesor yang luar biasa. Apakah bagaimana pengendalian itu memang ini? Bagaimana cara? Wah, caranya Bapak lebih tahu dari saya. Profesor penyakit hewan di universitas yang terkenal. Beliau ini lulusan Wageningen University Research. Saya juga pernah kunjung ke sana, luar biasa, dan beliau sangat produktif. Salah satunya ini mengenai teknologi metabolis sekunder. Ya Pak, itu salah satu potensi yang harus kita coba. Mohon kerjasama Bapak, kami siap terbuka untuk bekerjasama dengan Bapak. Baik kirim mahasiswa Bapak atau cara yang lain. Banyak cara menuju Roma. Kami siap. Terima kasih. Semua selalu sehat ya Pak Budi ya. Jadi tantangan peluang memang cukup banyak ya. Mudah-mudahan juga penelitian mengenai karantina ini juga tetap akan berkembang. Terima kasih. Sana melindungi sumber daya yang ada di Indonesia dan juga melindungi dari hama penyakit yang di luar, Pak Nil ya. Pak Budi, selamat ya Pak Budi. Terima kasih. Dan terakhir ini yang luar biasa untuk